Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang kebersamaan dari maf'ul ma'ah. Sebelum kita lebih lanjut untuk membahas topik bahasan dari pembahasan kita kali ini, terlebih dahulu kita perhatikan contoh berikut. Sirtu wa tulu'asyamsi. Sirtu berjalan siapa aku, wa tulu'asyamsi bersamaan dengan terbitnya matahari. Lafaz tulu'asyamsi di dalam susulan ini kedudukannya sebagai maf'ul ma'ah, sehingga di sini dibaca nasab karena maf'ul ma'ah termasuk dari mansubatul asma, kelompok daripada isim-isim yang wajib dibaca nasab. Oleh karena itu di sini dibaca wa tulu'asyamsi. Jadi keberadaan tulu'asyamsi itu dibersamakan dengan berjalannya aku. Jadi aku berjalan bersamaan dengan terbitnya matahari. Pertanyaannya adalah, apakah maf'ul ma'ah itu selalu dibersamakan dengan kalimat yang kedudukannya sebagai fa'il? Karena seringkali kita menemukan contoh-contoh di dalam kitab maf'ul ma'ah itu selalu dibersamakan dengan fa'il. Apakah selain fa'il tidak bisa? Misalnya dibersamakan dengan maf'ul bih, dibersamakan dengan yang lainnya. Kenapa selalu contohnya itu maf'ul ma'ah dibersamakan dengan fa'il? Sebelum membahas tentang hal ini, maka kita bahas terlebih dahulu tentang apa yang dimaksudkan dengan maf'ul ma'ah itu sendiri. Maf'ul ma'ah adalah kalimat isim yang terletak setelahnya waw, di mana waw ini memiliki makna ma'ah, memiliki makna bersama dan berfungsi untuk menyatakan bahwa kalimat yang terletak setelah waw ini, yang dalam contoh ini berupa lafaz tulu'asyamsi, itu kejadiannya atau peristiwanya terjadi bersamaan dengan kalimat yang terletak sebelum waw, yang dalam hal ini berupa dhamir ta yang bermakna saya. Jadi terbitnya matahari itu bersamaan dengan kejadian saya ketika saya melakukan berjalan. Hukum daripada maf'ul ma'ah itu dibaca nasab, wa tulu'asyamsi. Namun di sini terdapat beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi agar supaya kalimat yang terletak setelahnya waw itu dapat disebut dengan maf'ul ma'ah. Karena manakala tidak memenuhi syarat, maka kalimat tersebut bukanlah sebagai maf'ul ma'ah. Apa syaratnya? Yang pertama, kalimat yang terletak sebelum waw itu haruslah berupa jumlah tamah, haruslah berupa jumlah yang sempurna. Di sini dikatakan jumlah berarti bisa berupa jumlah ismiyah, bisa pula berupa jumlah fi'liyah. Jadi jumlahnya harus sempurna. Manakala di sana ada fi'il, maka fa'ilnya pun harus disebutkan sebelum waw. Begitu juga manakala di sini ada mubtada, maka sudah disebutkan khobarnya sebelum waw. Manakala sebelum waw ini bukanlah merupakan jumlah, maka kalimat yang terletak setelahnya waw ini bukanlah maf'ul ma'ah. Kita ambil contoh seperti lafaz Zaidun wa Amrun yadhabani. Zaidun adapun Zaid, wa Amrun dan Amar, yadhabani ialah pergi siapa mereka berdua. Di sini kita perhatikan terdapat waw dan kalimat yang terletak sebelum waw ini bukanlah berupa jumlah. Artinya tidak terdiri dari susunan fi'il dan fa'il atau tidak terdiri dari susunan mubtada dan khobar. Hanya disebutkan mubtadanya saja, namun sebelum waw ini tidak disebutkan khobarnya, melainkan khobarnya
terdapat setelahnya waw, yaitu lafadz yadhhabani. Maka dalam susunan ini lafadz amrun bukanlah merupakan maf'ul ma'ah, melainkan berupa atof. Jadi lafadz amrun itu dibaca rofa karena atof kepada lafadz zaid yang juga dibaca rofa. Jadi ini syarat yang pertama, haruslah berupa jumlah tamah, jumlah yang sempurna. Kemudian yang kedua, setelah waw ini bukanlah berupa jumlah. Manakala setelahnya waw itu berupa jumlah, maka jumlah itu bukanlah maf'ul ma'ah. Kita perhatikan contoh yang ada. Sirtu wa tulu asyamsi. Lafadz tulu asyamsi ini bukan jumlah, bukan susunan fi'il dan fa'il, dan juga bukan susunan mubtada dan khobar, melainkan tulu asyamsi itu berupa tarkib idhofah. Dan tarkib idhofah bukanlah jumlah. Tulu'a ini adalah mudhof, sementara asyamsi ini adalah mudhof ilaih. Dan dua kalimat ini dirangkai menjadi satu dan menjadi susunan idhofah. Salah satu hal yang membedakan antara susunan idhofah tidak disebut dengan jumlah, karena jumlah itu biasanya mengandung makna yang sudah sempurna. Jadi ketika dikatakan jumlah tamah, berarti jumlah tersebut sudah memiliki kesempurnaan makna. Beda halnya ketika hanya disebutkan idhofah saja, karena idhofah diibaratkan hanya berupa satu kata saja, sekalipun di sini terangkai dari dua kalimat. Jadi seolah-olah dianggap hanya satu kata saja. Contohnya ketika kita hanya mengatakan qalamu Zaidin, maka yang menjadi objek di dalam pembahasan ini adalah kolamnya, yaitu pena. Pena miliknya Zaid. Jadi ketika kita mengatakan ro'aitu kolama Zaidin, aku melihat penanya Zaid, maka yang aku lihat itu adalah pena miliknya Zaid. Bukan berarti aku melihat pena dan juga melihat kepada Zaid. Berarti sekalipun terangkai dari dua kalimat, namun makna yang dimaksudkan di sini hanya satu, yaitu penanya Zaid. Beda halnya dengan susunan fi'il dan fa'il, seperti lafadz sirtu, berjalan siapa aku. Di sini terdapat fi'il dan juga terdapat fa'il, terdiri dari dua kalimat, di mana dua kalimat ini menjadi rangkaian yang memiliki kesempurnaan makna. Aku telah berjalan, ada pekerjaannya dan ada sesuatu yang melakukan pekerjaan tersebut. Jadi setelah waw ini bukan merupakan jumlah. Jika berupa jumlah, maka jumlah ini bukanlah maf'ul ma'ah, melainkan nanti bisa jadi kedudukannya adalah sebagai hal. Contohnya, sirtu wasyamsu toli'atun. Sirtu, aku berjalan, wasyamsu, padahal adapun matahari, toli'atun, ialah terbit. Kita perhatikan kalimat yang terletak setelahnya waw, yaitu asyamsu toli'atun. Asyamsu toli'atun itu adalah merupakan rangkaian yang terdiri dari mubtada dan khobar, di mana rangkaian ini sudah memiliki kesempurnaan makna. Ada mubtada, ada khobar, dan rangkaian ini adalah menjelaskan keadaan ketika aku itu berjalan. Aku berjalan padahal pada waktu itu matahari terbit. Berbeda maknanya dengan ketika kita mengatakan sirtu wa tulu asyamsi, di mana tulu asyamsi itu bukan menjelaskan keadaan daripada dhomertu, yaitu saya, melainkan keberadaan tulu asyamsi itu menjadi sesuatu yang peristiwanya bersamaan dengan berjalannya aku. Jadi ini syarat yang kedua, setelahnya waw harus tidak berupa jumlah. Manakala berupa jumlah, maka kalimat yang terletak setelahnya waw itu bukanlah maf'ul ma'ah. Kemudian yang selanjutnya, waw yang ada ini haruslah bermakna ma'ah. Manakala tidak bermakna ma'ah, maka lafadz yang terletak setelahnya waw tersebut bukanlah maf'ul ma'ah.
Kita ambil contoh seperti lafadz dhahaba Zaidun wa Amrun. Dhahaba pergi Zaidun, siapa Zaid, wa Amrun dan Amar. Dalam susunan ini terdapat wawu. Setelahnya wawu ini bukan jumlah dan sebelum wawu berupa jumlah. Sebenarnya ini sudah memenuhi syarat untuk bisa disebut dengan maf'ul ma'ah. Namun karena memang wawu yang ada di dalam susunan ini bukan bermakna bersama, melainkan di sini maknanya adalah dan, yang menunjukkan bahwa kedua orang yang terletak sebelum wawu dan setelahnya wawu itu melakukan pekerjaan yang sama, maka kalimat yang terletak setelah wawu ini bukanlah maf'ul ma'ah, melainkan sebagai kalimat yang diatofkan kepada kalimat sebelumnya. Sehingga i'rabnya di sini dibaca rofa karena kalimat yang diatofkan atau ma'tuf alaihnya ini dibaca rofa. Jadi dhahaba Zaidun wa Amrun. Jadi Amrun bukan maf'ul ma'ah karena memang wawunya tidak bermakna ma'ah namun bermakna dan. Beda halnya manakala kita inginkan bahwa wawu yang ada ini bermakna ma'ah, maka bisa jadi lafadz Amrun itu akan dibaca nasab sehingga nanti akan dibaca Amron. Maknanya pun nanti akan berbeda. Manakala kita menjadikan wawu itu sebagai wawu atof, maka maknanya seperti tadi bahwa Zaid dan Amar itu melakukan pekerjaan yang sama, yaitu pergi. Apakah yang pergi itu Zaid terlebih dahulu ataukah Umar terlebih dahulu? Beda halnya manakala wawu yang ada ini kita maksudkan dengan makna ma'ah, yaitu bermakna bersama. Maka maknanya adalah Zaid itu melakukan peristiwa pergi itu bersamaan dengan Amar. Jadi pekerjaan yang dilakukan oleh Zaid dan juga Amar itu dilakukan bersama-sama. Bukan Zaid terlebih dahulu ataupun Umar terlebih dahulu. Ini maksud daripada syarat yang ketiga. Wawunya itu harus bermakna ma'ah, harus bermakna bersama. Memang di sini hampir terdapat kesamaan antara wawu yang dianggap sebagai wawu atof dengan wawu yang dianggap sebagai wawu ma'iyah atau wawu yang bermakna ma'ah. Bagaimana cara membedakannya? Cara membedakannya adalah kita melihat kepada tuntutan dari susunan kalimat yang ada. Apakah wawu yang di sini dikendakin sebagai wawu atof ataukah wawu tersebut adalah wawu ma'ah? Karena memang dalam susunan ini bisa kedua-duanya, bisa dianggap sebagai wawu atof dan juga bisa dianggap sebagai wawu ma'iyah. Namun nantinya akan memiliki konsekuensi yang berbeda, baik dalam segi i'rab pada kalimat yang terletak setelahnya wawu atau dalam segi makna. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah kalimat isim yang terletak setelahnya wawu itu haruslah merupakan fadlah, bukan kalimat pokok. Manakala keberadaan daripada kalimat isim yang terletak setelahnya wawu itu adalah harus ada dalam susunan tersebut, maka kalimat isim itu nantinya akan disebut dengan umdah, yaitu sebagai kalimat pokok yang harus ada di dalam susunan kalimat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya keberadaan daripada kalimat isim yang terletak setelahnya wawu itu manakala dibuang tidak akan merusak kepada susunan kalimat yang ada. Contohnya seperti lafadz sirtu watulu asyamsi. Manakala watulu asyamsi ini dibuang, hanya menyisakan sirtu saja, maka pengertiannya masih sempurna. Sirtu, aku telah berjalan. Ini yang dimaksud dengan bahwa kalimat yang terletak setelahnya wawu itu adalah fadlah, hanya kalimat pelengkap saja, bukan sebagai kalimat pokok. Beda halnya manakala dalam susunan tersebut mewajibkan adanya kalimat yang terletak setelahnya wawu, maka kalimat tersebut merupakan umdah yang harus ada. Contohnya, dhoroba Zaidun. Dhoroba saling memukul. Zaidun, siapa Zaid? Susunan ini kelihatannya adalah sebagai susunan yang sudah sempurna karena memang di sini sudah ada fiil dan fa'ilnya pun sudah disebutkan.
Namun secara makna susunan ini masih belum sempurna karena fiil yang ada adalah kalimat fiil yang mengandung makna musyarakah, yaitu terjadinya kerjasama antara dua orang. Dalam artian peristiwa yang terjadi itu tidak bisa dilakukan hanya satu orang saja, melainkan butuh kepada partner, pasangan yang bersama-sama melakukan pekerjaan yang ada. Jadi ketika dikatakan doroba yang bermakna saling, maka di sini harus setidak-tidaknya terdapat dua orang yang melakukan pekerjaan tersebut. Doroba saling memukul. Saling memukul ini tidak hanya bisa dilakukan oleh satu orang saja, harus terdiri dari pasangan daripada Zaid ini. Sehingga kalimat yang terletak setelahnya waw itu bukan merupakan pelengkap, melainkan sesuatu yang harus ada. Katakanlah di sini doroba Zaidun Amrun. Doroba saling memukul, Zaidun siapa Zaid, wa Amrun dan Amar. Artinya antara Zaid dan Amar itu sama-sama melakukan pekerjaan doroba. Karena peristiwa doroba tidak bisa hanya dilakukan oleh Zaid saja atau hanya dilakukan oleh Amar saja. Karena di sana membutuhkan dua orang untuk melakukan pekerjaan itu. Dengan demikian, maka lafadz amrun yang terletak setelahnya waw itu tidak dapat dikatakan sebagai maf'ul ma'ah, karena keberadaan daripada amrun dalam susunan ini adalah sebagai umdah dan bukan sebagai fadlah, merupakan kalimat pokok yang harus ada dan bukan sebagai kalimat pelengkap saja. Ini syarat-syarat yang harus dipenuhi agar kalimat yang terletak setelahnya waw itu dianggap sebagai maf'ul ma'ah yang nantinya akan dibaca nasab. Untuk tanda nasabnya ini tergantung kepada jenis kalimatnya. Karena memang di dalam susunan ini lafadz tulu di sini adalah merupakan isim mufrad, maka tanda nasabnya adalah dengan menggunakan fathah. Kita ambil contoh yang lain untuk memberikan pemahaman lebih, seperti lafadz istaiqadtu wa taghrida at-tuyur. Istaiqadtu, bangun siapa aku, wa taghrida at-tuyur, bersamaan dengan kicauan burung-burung. Di sini kita perhatikan lafadz taghridat tuyur. Apakah ini sudah memenuhi syarat sebagai maf'ul ma'ah atau tidak? Sebagaimana tadi dikatakan bahwa syarat yang pertama, kalimat yang terletak sebelum waw haruslah berupa jumlah. Di sini lafadz istaiqadtu adalah terdiri dari susunan fiil dan fa'il, dan ini sudah dapat dikatakan sebagai jumlah yang sempurna, yaitu jumlah fi'liyah. Kemudian syarat yang kedua, kalimat yang terletak setelahnya waw itu bukanlah berupa jumlah. Taghyirat tuyur ini adalah susunan idhofah, di mana taghrid ini adalah mudhof, at-tuyur ini adalah mudhof ilaih. Jadi bukan jumlah, baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah, hanya susunan mudhof dan mudhof ilaih saja. Kemudian yang ketiga, waw ini haruslah bermakna ma'ah, harus bermakna bersama. Dalam susunan ini makna waw adalah sudah bermakna ma'ah. Aku bangun bersamaan dengan kicauan burung. Kemudian syarat yang ketiga adalah kalimat yang terletak setelahnya waw itu adalah fadlah, bukan umdah. Haruslah kalimat pelengkap saja dan bukan sebagai kalimat pokok yang harus ada. Artinya ketika lafadz wa taghridat tuyur ini dibuang dan hanya menyisakan lafadz istaiqadtu saja, maka kalimat yang tersisa ini masih dapat dikatakan sebagai kalimat yang sempurna. Istaiqadtu, aku telah bangun, ini sudah dapat difahamin. Oleh karena itu, lafadz taghridat tuyur sesuai dengan persyaratan yang ada ini sudah memenuhi syarat dan ketentuan. Maka lafadz taghridat tuyur dapat dikatakan sebagai maf'ul ma'ah dan dibaca nasab. Maka makna yang ada adalah
peristiwa kicauan burung itu terjadi bersamaan dengan bangkitnya atau bangunnya aku dari tidur. Jadi ketika aku bangun tidur, itu bersamaan dengan terjadinya kicauan burung. Kembali kepada pertanyaan awal. Siapakah musohab? Artinya kalimat yang disertai oleh maf'ul ma'ah di dalam susunan ini, apakah hanya fa'il saja dan tidak ada yang lainnya? Memang di dalam susunan ini, lafaz taghridat tuyur ini disertakan dengan peristiwa yang dilakukan oleh dhamir tu, yaitu saya. Sehingga dapat dikatakan yang menyertai taghridat tuyur itu adalah subjek dari istaiqadtu, pelaku dari peristiwa bangun. Namun tidak hanya kalimat yang statusnya sebagai subjek saja, tidak hanya sebagai fa'il saja, namun bisa berupa kalimat yang berkedudukan sebagai selain fa'il. Memang contoh-contoh yang paling banyak di dalam kitab adalah kebersamaan dengan fa'il. Tetapi secara makna, maf'ul ma'ah bisa menunjukkan kebersamaan dengan selain fa'il, selama ada unsur yang dapat menjadikan tempat terjadinya penyertaan tersebut. Yang menjadi musohab dari maf'ul ma'ah itu diantaranya yang pertama bisa berupa fa'il, dan ini adalah yang umum yang seringkali ada di dalam contoh-contoh kitab seperti tadi, yaitu lafaz sirtu wan naila. Sirtu berjalan siapa aku, wan naila bersamaan dengan berjalannya sungai. Jadi ketika sungai itu berjalan, hal itu bersamaan dengan berjalannya diriku. Jadi lafaz an-naila kedudukannya sebagai maf'ul ma'ah, dan musohabnya kalimat yang disertai oleh an-naila ini adalah dhamir tu yang kedudukannya sebagai fa'il. Kemudian yang kedua, ada kalanya musohabnya berkedudukan sebagai maf'ul bih. Jadi tidak hanya berupa fa'il saja. Contohnya seperti lafaz khallaitu an-naqata wa fasilaha. Khallaitu membiarkan siapa aku, an-naqata kepada unta, wa fasilaha bersama anaknya. Onta bersama dengan anaknya itu sama-sama aku biarkan. Di sini lafaz fasilaha adalah merupakan maf'ul ma'ah yang musohabnya atau kalimat yang disertainya itu adalah kalimat yang berkedudukan sebagai maf'ul bih. Contoh yang lain seperti lafaz jama'tu al-mala wa sahibahu. Jama'tu mengumpulkan siapa aku, al-malah kepada harta, wa sahibahu beserta dengan pemiliknya. Jadi aku tidak hanya mengumpulkan hartanya saja, namun aku juga mengumpulkan pemilik dari harta tersebut. Lafaz sahib di sini adalah merupakan maf'ul ma'ah yang peristiwanya dibersamakan dengan harta. Jadi bukan harta ini yang terlebih dahulu aku kumpulkan, kemudian aku mengumpulkan pemiliknya. Bukan. Melainkan aku mengumpulkan harta ini juga bersamaan dengan mengumpulkan pemilik harta tersebut. Jadi peristiwa yang terjadi itu dilakukan secara bersamaan. Di sini lafaz al-mala yang merupakan musohabnya kedudukannya sebagai maf'ul bih dari lafaz jama'tu. Kemudian yang ketiga, musohabnya itu berupa masdar. Contohnya seperti lafaz a'jabani sayruka wan nahra. A'jaba membuat kagum ni kepadaku, sayruka apa perjalananmu, wan nahra yang berlangsung bersamaan dengan mengalirnya sungai. Atau makna yang lebih jelas adalah aku kagum ketika engkau berjalan menyusuri sungai atau berjalan ditemani sungai.
Di sini lafadz an-nahra adalah merupakan maf'ul ma'ah yang pengertiannya bukan bagian dari yang dikagumin secara terpisah, namun yang dikagumin adalah satu paket, yaitu sayruka dan an-nahra. Perjalananmu bersamaan dengan sungai itulah yang aku kagumi. Bukan hanya sekedar perjalananmu saja, bukan hanya sekedar mengalirnya air saja, tapi satu paket sayruka dan an-nahra inilah yang membuatku kagum. Di sini musohab daripada lafadz an-nahra adalah berupa kalimat yang berupa masdar. Kemudian yang selanjutnya bisa jadi musohab atau kalimat yang disertakan dengan maf'ul ma'ah itu kedudukannya adalah sebagai mubtada. Contohnya seperti lafadz ana musafirun wa zaidan. Ana adapun saya musafirun ialah melakukan perjalanan, wa zaidan bersamaan dengan Zaid. Berarti Zaid bersamaan dengan aku melakukan suatu perjalanan. Jadi Zaid sebagai maf'ul ma'ah ini disertakan dengan ana yang kedudukannya sebagai mubtada. Jadi setiap maf'ul ma'ah itu pada dasarnya berkaitan dengan hadath, bersamaan dengan peristiwa atau kejadian yang difahamin dari amil yang ada di dalam susunan tersebut. Baik amilnya itu berupa kalimat fi'il atau berupa isim mushtaq yang dapat beramal sebagaimana kalimat fi'il. Seperti pada contoh ana musafirun zaidan, amilnya itu adalah berupa lafadz musafir, di mana musafir di sini adalah merupakan isim mushtaq yang dapat beramal sebagaimana kalimat fi'il. Jadi peristiwa apa yang terjadi itu dinisbatkan atau disandarkan kepada dua hal, di mana dua hal itu sama-sama melakukan suatu perbuatan secara bersamaan. Oleh karena itu ketika kita mengatakan bahwa maf'ul ma'ah ini bersamaan dengan fa'il, maf'ul ma'ah itu bersamaan dengan kalimat yang selain fa'il, itu adalah merupakan sesuatu yang disandarkan kepada peristiwa yang terjadi, bahwa Zaid bersamaan dengan aku melakukan suatu perjalanan. Bukan aku terlebih dahulu yang berjalan ataupun bukan Zaid terlebih dahulu, melainkan saya dan Zaid itu bersama-sama secara bersamaan melakukan suatu perjalanan. Jadi terkait dengan pertanyaan di awal, apakah maf'ul ma'ah itu hanya selalu dibesertakan atau selalu dibersamakan dengan kalimat yang kedudukannya sebagai fa'il saja? Jawabannya tentu tidak. Ada beberapa kedudukan yang lain yang bisa menjadi musohab daripada maf'ul ma'ah. Ini adalah beberapa penjelasan tentang siapakah yang menjadi musohab dari maf'ul ma'ah. Selanjutnya silahkan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.